Official merchandise dari Mas Arkan bisa teman-teman beli di Shopee ataupun di Tokopedia. Ada juga ukuran untuk anak-anak loh. Halo semuanya, ketemu lagi sama Mas Arkan. Hari ini aku akan ajak teman-teman untuk melakukan perjalanan kembali naik bus Sinarjaya dengan bodi Skylander R22. Tapi perjalanannya kita nggak mulai dari sini karena sekarang aku sudah berada di Jakarta. Perjalanannya akan kita mulai dari Surabaya. Selamat menonton. Oke, jadi sekarang jam 18:15 menit. Ini sudah tiba bus yang akan kita naiki dari Surabaya menuju ke Jakarta. Bus ini startnya dari Terminal Bunder, Gresik, teman-teman. Sebenarnya aku udah pernah naik bus ini dari Kalideres ke Surabaya beberapa bulan lalu, 2 bulan lalu kalau nggak salah ya. Dan sekarang aku naik bus ini lagi karena tadi siang sampai sore aku tuh ada meeting di Surabaya dan malam ini aku harus menuju ke Jakarta, makanya aku naik bus Sinarjaya ini yang Skylander R22 dari Surabaya menuju ke Jakarta. Ya, kalau untuk reviewnya mungkin teman-teman bisa lihat di video waktu aku naik bus ini dari Jakarta ke Surabaya ya, karena di situ udah lengkap banget aku ngebahas bisnya. Jadi sekarang kita langsung aja berangkat naik bus ini dengan nomor 4RF. Dulu waktu bus ini rilis dari karoseri New Armada, aku juga sempat review bus ini. Jadi aku lumayan mengikuti banget ya perjalanannya bus Sinarjaya dengan nomor bodi 4RF ini. Dan untuk Sinarjaya di Terminal Bungurasi itu ngumpulnya di sini ya teman-teman. Di bagian belakang dari bus-bus yang biasa parkir nih. Ini kan bus-bus yang bisa parkir ya. Shelternya di sebelah sana. Nah, Sinar ngumpulnya tuh di sebelah sini. Saat ini terdapat 3 bus dari berbeda karoseri semua nih. Ini karoseri Tentrem, itu karoseri Laksana, ini karoseri New Armada. Dan lihat paketannya Sinar tuh, Sinar Express dimasukkan ke dalam bus yang kita naikin 4RF karena sudah apa namanya? Apa tadi yang mau aku sebut? Space frame. Jadi bagasinya lega-lega semua nih busnya Sinarjaya. Ini nih yang aku belum pernah naikin yang memakai bodi Tentrem Avante. Ini dia jalan mana sih? Surabaya, Jakarta aja, Jakarta mana ini? Kalau ini dia ke Kalideres, kalau ini ke Tanjung Priuk harusnya ya. Jadi ya gitulah. Oke, kita langsung naik aja yuk. Ini udah lumayan banyak penumpangnya yang sudah siap. Dan ini kita berangkatnya jam 18:45 menit. Sekarang jam 18:21 menit. Jadi ya sebentar lagi lah kira-kira akan diberangkatkan. Let's go. Kita masuk ke dalam. Oke, sudah berada di kursiku. Ini aku pesannya kemarin itu kursi nomor 1. Jadi ada di depan sebelah kiri. Dan seperti ini ya. Seperti biasa ada sekatnya, pembatas antara kru dan juga penumpang. Ada 2 buah TV di sebelah kiri dan juga di sebelah kanan. Terus di bagian atasnya itu ada CCTV-nya. Jadi di bus ini ada beberapa CCTV yang mengawasi kita. Jadi lebih aman kalau naik bus ini. Kemudian di depan ada louvre AC-nya. Jadi kalau kita duduk di paling depan itu kita mendapatkan 4 buah lubang AC atau 2 louvre AC yang mana ada lampunya juga ya. Bisa dinyalakan lampunya dan ada USB charge-nya juga tuh di bagian atas. Terus untuk tiketnya teman-teman, lupa ya. Tiketnya kayak gini. Kemarin aku melakukan pembeliannya itu via Traveloka dan harganya itu Rp330.000 dari Surabaya menuju ke Jakarta. Kayaknya dari Gresik beda 10.000 atau 20.000 gitu ya. Jadi kalau dari Gresik mungkin 340 atau 350.000. Kemudian udah ada nomor bisnya 4RF dan di belakangnya ini ada syarat dan ketentuan selama perjalanan yang teman-teman alangkah baiknya dibaca dulu nih biar tidak ada kesalahpahaman di kemudian hari.
Nah, di kursi kita itu kita langsung disediakan bantal seperti biasa, bantalnya Sinar Jaya kayak gini, ada tulisannya tuh PO Sinar Jaya berwarna merah tulisannya. Kemudian juga selain bantal, kita juga disediakan selimut, yang mana selimutnya ini besar loh teman-teman dan lumayan tebal. Terus lembut gitu ya. Oh iya, lupa pas tadi aku tukar tiket, aku juga diberikan air mineral mereknya Prima. Jadi ini apa ya namanya? Komplimen. Kok komplimen sih? Sudah include di tiketnya nih air mineralnya. Nah, tuh lihat penumpangnya di depan sudah ramai. Entah mengapa kalau Sinar Jaya itu penumpangnya penuh terus teman-teman. Terlebih lagi dari Surabaya ke Jakarta ya. Itu pasti penuh terus. Ini yang sebelah kiri kita ternyata ini dari Malang dia. Malang ke Jakarta. Dasar hati dia entah mau pergi, harusnya aku lari dari kenyataan ini. Pernah ku mencoba untuk sembunyi, namun sini tetap mengikuti. Jam 18:58 menit, ini kita akhirnya diberangkatkan dari terminal Purabaya Bungurasih, Surabaya. Telat 13 menit dari jadwal seharusnya, yaitu jam 18:45 menit. Jadi bus ini lumayan lama juga ya berhentinya di Surabaya, karena bus ini kan dia startnya dari terminal Bunder Gresik ya teman-teman. Nah, ini ada M-Trans. Ini M-Trans sepertinya ke Denpasar ya jam segini ya. Gitu. Jadi jam segini juga banyak bus-bus ke Denpasar yang masih menunggu keberangkatannya. Tuh di depan ada Tiara Mas. Itu mungkin Tiara Mas ke Bima ya, Mataram Bima. Jadi ya masih banyak lah bus-bus yang berangkat jam segini. Ke Jakarta juga masih banyak banget. Kalau ini sih kayaknya hampir 24 jam ada terus ya. Jaya Utama Indo, Restu, ini kayaknya hampir 24 jam ada pemberangkatan dari Surabaya. By the way, untuk Sinar Jaya yang kita naikin, aku kan udah pernah naik bus ini waktu itu yang 3 RF dari Jakarta ke Surabaya. Waktu itu perjalanannya itu lebih dari 12 jam sih, tapi aku berdoa semoga bus ini perjalanannya nggak sampai 12 jam ya. Ya kita anggaplah sekarang jam 7 malam berangkat dari Surabaya. Semoga sampai di Kalideres itu jam 7 pagi. Itu aja udah termasuk lama ya, 12 jam dari Surabaya ke Jakarta. Buat teman-teman yang udah sering nonton video Mas Arkan pasti tahu banget kalau aku sering shoot gedung ini ya, Grand Heaven. Grand Heaven ini adalah rumah duka teman-teman, bukan hotel ya. Tapi memang dia kayak hotel sih, mewah banget. Ini konsepnya klasik gitu, neoklasik kalau nggak salah ya. Jadi kayak ke Eropa-Eropaan gitu. Dan sebenarnya aku penasaran sih bagian dalamnya kayak gimana, karena pasti dalamnya bagus banget. Dulu setelah aku review bus mewahnya, bus jenazah mewah punyanya Tiara, aku jadi tertarik ngebahas tentang rumah duka deh. Kau yang selalu ada di saat ku terluka. Hari yang indah, hari terakhirku melihatmu, dan tak ada lagi suara dan tangismu di sini. Tiba-tiba aja hujan deras teman-teman. Bisa dengerin nggak betapa senyapnya interiornya?
Kita tiba di rest area kilometer 519 Sragen dan ini hujan deras. Ini parkirannya, oh ini masih ada 01 di sebelah kanan banget nih. Tempat servis makan ada di belakang bis, lurus saja ke sebelah kiri. Waktu istirahat kurang lebih 30 menit, silahkan. Barang berharganya harap dibawa. Lebih panjang sih enggak? Berpayung-payungan. Harap rapat ke depan saya untuk antri payung. Servis makan, jangan lupa tiketnya dibawa karena ada barcode yang akan di-scan oleh petugasnya. Dan untuk ambil makanannya di sini ya. Ini prasmanan, jadi kita ambil sendiri. Oke, teman-teman. Ini dari tadi tuh hujan deras banget dan ini baru agak reda sedikit hujannya. Belum reda banget sih, masih ada gerimis besar lah. Jadi tadi kita jam 10 kurang 15 kalau nggak salah ya. Kita sampai di kilometer 519, lebih tepatnya di rumah makan Sri Rejeki. Merupakan tempat untuk istirahat dan servis makan dari bus Sinar Jaya yang kita naikin dari Surabaya. Nah, di rest area ini merupakan rest area favorit lah ya bisa dibilang untuk bus-bus pariwisata terutama. Tapi untuk bus akap seperti Sinar Jaya yang kita naikin itu juga melakukan servis makannya di sini. Nggak cuma Sinar Jaya, ada Damri juga. Kalau Damri rumah makannya di sebelah rumah makan Sri Rejeki. Nah, rumah makan Sri Rejeki ini juga rumah makannya enak teman-teman. Selain tempatnya yang dia kayak kafe menurutku ya. Jadi ini rumah makan rasa kafe. Terus makanannya juga enak. Nah, untuk Sinar Jaya ini makannya prasmanan. Jadi kita bisa ngambil sepuasnya untuk nasinya, tapi untuk lauknya ngambil satu dan sayurnya satu. Jadi nasi sepuasnya, lauk satu, nasi sepuasnya, lauk satu, sayur satu gitu ya ceritanya. Jadi dan rasanya tuh enak banget menurutku ya. Aku tipe orang yang agak susah makan, tapi di rumah makan ini aku bisa menghabiskan sampai bersih tuh piringnya karena di sini makanannya enak sekali. Juga di sini untuk toiletnya itu bersih dan juga gratis. Jadi di rest area ini toiletnya gratis teman-teman. Ya itulah mengapa ada banyak bus yang melakukan istirahat atau singgah untuk servis makannya di rest area kilometer 519 ini. Ini aku nggak tahu ya, ini suaranya kedengeran jelas atau enggak karena ini hujannya makin besar lagi dan mungkin sebentar lagi kita akan dipanggil lagi untuk melanjutkan perjalanan karena sekarang udah jam 22:15 menit. Jadi kita di sini diberikan waktu 30 menit. Tapi biasanya dipanggil pakai pengeras suara sih, cuman ini belum. Terus untuk Sinar Jaya itu tentunya servis makannya cuma satu kali ya, dan ini sudah include di tiket 330.000 yang kita bayar untuk bus Sinar Jaya dari Surabaya menuju ke Jakarta. Gitu teman-teman. Dan kita tuh sudah jalan dari Surabaya naik bus maksudnya. Dari Surabaya ke sini ke 519 Sragen itu tadi sekitar 2,5 jam. Biasanya tuh 2 jam teman-teman dari Surabaya ke sini, tapi entah mengapa tadi bus yang kita naikin tuh agak pelan speednya, bahkan seringkali speednya itu di bawah 80 km per jam. Aku nggak tahu tuh kenapa tuh. Mungkin lagi ada problem atau gimana sama busnya, aku nggak ngerti. Cuman beberapa kali itu di bawah 80 km per jam, kayak 73, 74 gitu speednya. Makanya kita 2,5 jam lebih tadi perjalanan dari Surabaya ke rest area kilometer 519. Oke, kalau gitu sekarang kita kembali ke bis yuk. Aku sebenarnya pengen ngeliatin teman-teman parkirannya, cuman hujan. Tapi nggak apa-apa, mari kita coba.
Ini dia sudah dipanggil kembali ke bis. Jam 22:20 kita setelah berhenti kurang lebih 35 menit ini diberangkatkan kembali, dan ini ada bus Damri yang sedang melakukan istirahat, servis makan juga. Kalau Damri itu di sebelahnya RM Sri Rezeki yang tadi aku bilang itu ya teman-teman. Dan setelah ini kita sudah tidak ada pemberhentian lagi. Ini untuk pengisian solarnya juga kayaknya di rest area ini juga. Jadi setelah keluar dari rest area ini kita sudah tidak ada pemberhentian lagi, langsung menuju ke tempat drop off-nya. Dan ini ada tanda tidak boleh merokok loh teman-teman. Jadi even ada room yang terpisah yang disekat, kayaknya tetap tidak boleh merokok juga deh. Antara keren atau pro kontra sih sebenarnya. Oh iya, KYM Trans juga melakukan servis makannya di rest area ini teman-teman. Dan lihat deh, itu ada satu bus Jetbus 5 warna merah. Itu bus apa ya? Sepertinya sih pariwisata itu ya. Pagi, ini kita sudah tiba di Cikarang Barat. Jadi inilah drop off pertama dari bus Sinar Jaya yang kita naikin. Jadi buat teman-teman yang mau naik bus ini dari Cikarang Barat atau mau turun di Cikarang Barat, ini bisa ya. Nih agennya sebelah mana ya untuk Sinar Jaya? Oh, dituruninnya di sini ternyata ya. Tuh, tepat di lampu merah. Wih, itu ada Gunung Harta yang Volvo. Itu kayaknya dia dari Denpasar ya, baru sampai. Cepet banget dia sampai jam segini. Sekarang jam 5:46 loh, padahal aku dulu naik bus Gunung Harta dari Denpasar ke Jakarta itu nyampenya siang loh. Kok itu jam segini udah sampai ya? Keren banget. Dan ini tempat drop off kedua dari bus yang kita naikin di Terminal Pulau Gebang, Jakarta Timur. Nih ada bus Sinar Jaya juga, itu kayaknya dari Ponorogo deh yang pernah kita naikin. Kembali melanjutkan perjalanan dari Terminal Pulau Gebang. Ini ternyata kita tidak lewat jalan tol ya. Ini kita lewat jalan biasa karena bus ini itu nanti titik drop off selanjutnya adalah di Terminal Tanjung Priuk, Jakarta Utara. Nah, ini sekarang kita berada di Jalan Raya Cakung ya. Jadi kita masuk tolnya tuh di sini teman-teman. Tol baru ya ini ya. Tuh lihat. Jam segini, jam 6 pagi udah semacet ini. Ini warga Bekasi yang berangkat kerja ke Jakarta ya. Nah, ini kita belok kiri masuk ke jalan tol menuju ke Tanjung Priuk. Tiba di Terminal Tanjung Priuk jam 6:17. Jadi di sini turunin beberapa penumpang dan turunin paketan yang semalam itu ada dari Elf-nya Sinar Express ya. Dituruninnya di Terminal Tanjung Priuk. Dan Terminal Tanjung Priuk kalau pagi tuh ternyata serame ini ya teman-teman. Lihat, penuh banget. Ini bahkan kita nggak dapat parkiran nih.
Oke, jadi seperti itulah perjalanan kita kali ini dari Surabaya menuju ke Jakarta yang on time sekali ya. Waktu itu aku naik bus Sinarjaya Skylander yang nomornya 3 RF juga, berangkat dari sini jam 4 sore sampai di Bungurasi jam 7 pagi. Ini kita naik dari Surabaya sampai sini jam 7 pagi juga. Jadi emang waktunya tuh on time, teman-teman. Dan setelah ini, aku langsung melanjutkan perjalanan kembali dari Jakarta ke Denpasar. Jadi balik lagi. Ini luar biasa sih, benar-benar tidak boleh ditiru sama sekali kayak gini-gini ya. Dari Surabaya ke Jakarta, aku di Jakarta ini cuma 2 jam karena nanti bis yang aku naiki ke Denpasar itu berangkatnya jam 9:30 menit. Jadi cuma 2 jam di Jakarta, habis itu lanjut jalan lagi ke Denpasar yang pada trip selanjutnya aku nggak sendirian, aku ditemani oleh salah satu teman dekatku yang dia belum pernah naik bus jauh dan pingin banget naik bus jauh. Makanya mumpung dia ada waktu dan aku juga ada waktu, aku ajak dia untuk mencoba bus dari Jakarta ke Denpasar, Bali. Jadi jangan lupa subscribe supaya tidak ketinggalan update perjalanan dari Mas Arkan. Terima kasih buat teman-teman yang udah ikutin dan sampai bertemu di video selanjutnya yang sepertinya akan seru sekali. Dadah.